Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam terang kasih-Mu, kami saat ini bersatu hati untuk kembali menyegarkan diri kami, mengalami jaman tangan kasih-Mu, dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Namun ya Tuhan, kami sadar bahwa kami memerlukan penyertaan-Mu, memerlukan Roh Kudus-Mu agar kami bukan hanya membaca, tapi juga dapat memahami, terlebih lagi melakukannya dalam hidup kami. Untuk itu kami serahkan diri kami, kuasailah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membaca dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sesudah demikianlah bacaan kitab kita, yang berbahagia adalah mereka yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kesekian kalinya kita beribadah bersama melalui media YouTube. Sudah kurang lebih 1,5 bulan kita melakukannya. Ya, ini semua terjadi karena pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Di seluruh Indonesia, gereja-gereja bukan hanya kita, tentu saja gereja-gereja seluruh Indonesia sejak pertengahan Maret sudah bersama seperti kita meniadakan ibadah, digantikan dengan ibadah online di keluarga kita masing-masing. Memang tampaknya agak sedikit aneh ya, ibadah online itu. Karena kan biasanya kita ibadah ya di gedung gereja bersama-sama. Tapi kali ini sudah beberapa lama kita harus ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi ya memang ini harus kita lakukan sebagai bentuk proteksi diri kita dan juga menjaga kehidupan orang lain. Tambah lagi juga ikut serta dalam membantu pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Namun saudara-saudara, pada saat ini bukan hanya gereja yang meniadakan pelayanan ibadahnya. Lihat sekolah-sekolah juga seperti itu, meliburkan proses belajar mengajar. Meskipun anak-anak tetap diberikan tugas untuk belajar di rumah bersama dengan orang tua selama masa-masa liburan ini. Dan tampaknya justru malah jadi sebuah kesempatan buat anak-anak lebih dekat dengan orang tua atau juga menumbuhkan pengetahuan keterampilan di rumah bersama dengan orang tua. Lihat juga banyak kantor, pabrik, tempat usaha yang pada akhirnya menutup aktivitasnya. Merumahkan karyawan-karyawannya. Ada yang sebagian, bahkan ada yang hampir semua seluruh karyawannya dirumahkan. Meskipun banyak juga mereka yang dirumahkan itu bukan berarti tidak melakukan pekerjaannya. Mereka harus bekerja dari rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan kantor di rumah. Di sisi lain, saudara, masa di mana kita harus tetap di rumah ini membuat banyak orang menjadi kreatif. Dan mengembangkan banyak hal baru dalam hidupnya. Entah supaya tidak bosan mungkin ya, karena di rumah terus dari pagi sampai malam,
Dari Senin sampai Senin lagi di rumah terus, akhirnya ya sudahlah kita mengembangkan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Karena kita jadi punya banyak waktu untuk mengembangkan hobi, keterampilan yang selama ini tidak pernah kita lakukan karena sibuk dengan pekerjaan kita di kantor atau di luar sana. Lihat, mungkin ada di antara kita yang saat ini sudah mulai bercocok tanam, menggunakan polybag atau menjahit, ya, memasak, pertukangan mungkin, atau jadi YouTuber atau vlogger. Biasanya anak-anak, misalnya ya, anak-anak muda. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kita yang sudah usia di atas 40-an lakukan itu juga, sesuatu yang baru. Atau juga saudara, banyak yang sudah jadi tukang cukur dadakan. Biasanya nih yang jadi korban adalah, atau yang melakukannya adalah para ibu-ibu. Suaminya atau anak-anaknya dicukur. Daripada keluar rumah terpapar dengan virus, ya sudahlah di rumah saja. Akhirnya jadi tukang cukur dadakan. Jadi ternyata di tengah-tengah segala keterbatasan kita ini menjadi semakin kreatif dan tetap bisa berkarya dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masa-masa terbatas juga dialami oleh para murid Yesus. Cuma bedanya kita ini terbatas dalam ruang gerak, sedangkan murid-murid Yesus terbatas dalam soal waktu. Waktu yang sebentar itu menjadi waktu yang sangat berharga buat mereka. Dan Yesus tidak mau menyia-nyiakan waktu yang sebentar itu. Yohanes mencatat, Yesus terus memberikan pengajaran di masa-masa itu. Yesus terus memberikan penguatan, bahkan perintah kepada para muridnya dalam masa-masa yang singkat itu. Termasuk pada teks yang kita baca tadi. Yesus mengajarkan hakikat dirinya dengan Allah. Bahwa Allah dengan dia adalah satu kesatuan. Setelah juga meneguhkan murid-murid dalam kehidupan mereka yang dikatakan saat itu sedang gelisah, saudara. Pengajaran, peneguhan ini dilakukan agar para murid tidak takut. Agar para murid tidak lagi khawatir dalam kehidupan mereka saat itu. Tidak perlu lagi gelisah dalam kehidupan mereka saat itu. Karena Yesus meneguhkan bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan bahkan Yesus pergi juga bukan berarti meninggalkan seutuhnya, tidak. Dikatakan bahwa apapun yang diminta maka akan diberikan oleh Bapa di sorga. Nah, yang menarik bagi saya saudara, dalam teks itu di balik pengajaran dan penguatan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid, ternyata tersisip sebuah perintah untuk ikut melakukan apa yang Yesus lakukan selama ia melayani di dunia ini, selama ia hadir di dunia ini. Mari kita baca pada ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bagi saya, saudara, ini sebuah perintah juga sebenarnya, sebuah arahan kepada para muridnya. Bapak Ibu, saudara, ketika kita orang tua mau pergi, entah itu pergi ke tempat kerja, atau mungkin pergi ke sebuah tempat, ke rumah keluarga dan hanya sebentar, lalu anak-anak harus ditinggal di rumah. Biasanya kan kita berpesan ya, atau ada perintah yang diberikan kepada anak-anak. Jangan lupa masak nasi, supaya bisa makan siang misalnya. Atau juga nanti rumahnya disapu ya, nanti mau pulang mama yang ngepel misalnya. Atau juga saudara, jangan lupa mandi. Atau belajar ya. Belajar di rumah, jangan nonton TV terus. Nah, kita kan kadang-kadang seperti itu. Memberikan wejangan, perintah, arahan kepada anak-anak selama kita pergi supaya ya mereka tetap melakukan sesuatu. Gitu ya. Membereskan rumah dan lain sebagainya itu. Nah, saya menangkap ini juga yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum dia terangkat ke sorga. Sebelum dia meninggalkan murid-muridnya.
Karena selama 3 tahun pelayanannya ada banyak yang dilakukan oleh Yesus. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, memberi makan 4.000, 5.000 orang, memberi kehidupan bagi banyak orang. Yesus menyatakan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia. Yesus menyatakan damai sorgawi, damai sukacita Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan sekarang tugas para murid untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Meskipun tantangannya bukan tantangan yang mudah. Tantangannya merupakan tantangan yang berat yang akan menghadang mereka di waktu yang akan datang. Tapi itulah pesan Yesus, perintah Yesus yang diberikan buat para murid. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau mau saya katakan kerja. Saya yakin kata kerja itu bukan sesuatu yang asing buat kita ya. Presiden Joko Widodo juga menamakan kabinetnya kabinet kerja. Dan ternyata ketika saya telusuri bukan hanya Presiden Jokowi yang punya kabinet kerja. Presiden kita yang pertama pun juga punya kabinet kerja. Tahun 1959 sampai dengan tahun 1964, Insinyur Soekarno juga mendirikan kabinet kerja untuk membantunya dalam bekerja memimpin bangsa ini. Jadi bukan hanya Pak Jokowi ternyata, sejak dulu sudah ada. Gitu ya. Allah juga bukankah dia bekerja, saudara? Allah juga bekerja. Allah turut bekerja. Ketika ia menciptakan alam semesta ini, dia bekerja. Seorang penulis yang saya sukai, Pendeta Andar Ismail, dalam bukunya Selamat Berkarya, dia mengungkapkan itu. Allah bekerja ketika dia menciptakan dunia ini. Bahkan dengan sungguh indahnya digambarkan dalam tulisan tersebut, Allah dengan tangannya membuat banyak hal ketika menciptakan dunia dan juga kita manusia. Allah bekerja. Bahkan dia bekerja terus sepanjang waktu. Dalam kehidupan orang Israel dia bekerja. Dalam kehidupan bangsa-bangsa lain juga bekerja. Dan pada puncaknya pada Yesus Kristus dia bekerja. Lalu apakah Allah berhenti bekerja setelah Yesus terangkat ke sorga? Tidak, saudara. Allah tetap bekerja. Allah bekerja mendatangkan kekuatan, penghiburan, berkat untuk menolong mereka yang menderita dan membutuhkan topangan tangannya. Allah tetap bekerja melalui banyak orang, melalui pemerintah dunia kita ini. Para dokter dan juga perawat pada saat ini, yang merawat pasien-pasien di rumah sakit, yang membutuhkan tangan-tangan mereka. Allah juga bekerja melalui petugas keamanan, polisi, bahkan sampai RT RW, bahkan sampai tukang sampah pun juga Allah turut bekerja di sana. Dan jangan lupa, bukankah juga seharusnya Allah kita imani bekerja juga melalui diri kita masing-masing. Terutama pada masa-masa ini. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaannya. Ketika banyak orang penghasilannya menurun. Sehingga akhirnya banyak orang stres karena harus terus di rumah, kehilangan pekerjaannya, atau himpitan ekonomi dan sebagainya. Tambah lagi kekhawatiran tertular virus corona yang mematikan itu. Tangan kita bukankah adalah perpanjangan tangan Tuhan yang bekerja bagi orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu saudara, mari kita ulurkan tangan kita untuk ikut menguatkan dan menopang mereka yang lemah. Beberapa hari yang lalu, salah satu jaringan kerjasama lintas iman, lintas denominasi Kota Bandung menemukan fakta jumlah orang yang hidup di jalan bertambah, saudara. Pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, jumlah orang yang harus hidup di jalan, terlantar di jalan itu ternyata bertambah. Mereka melihat fenomena itu, mereka menjumpai itu.
Saudara, orang-orang yang hidup di jalan adalah contoh kelompok masyarakat yang saat ini ya mengalami dampak yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Dan terkadang mereka adalah contoh kelompok masyarakat yang dilupakan oleh banyak orang. Dan terkadang juga kita. Karena kita hanya memikirkan perut kita masing-masing. Kelompok kita masing-masing, yang penting gereja saya sudah. Yang penting keluarga saya cukup. Yang penting komunitas saya aman-aman saja. Yang penting lingkungan di rumah saya aman. Tidak ada yang menderita, sudah cukup. Lupa, padahal kita punya ruang lingkup yang lebih luas lagi. Bukan hanya terbatas pada gereja, keluarga, RTE kita sendiri. Atau rekan kerja kita sendiri. Padahal kita punya ruang lingkup yang luas sekali. Masyarakat di mana kita hadir. Nah, sekarang memang patut kita pertanyakan. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita juga menjadi perpanjangan kerja Tuhan buat mereka? Kiranya apa yang terus kita upayakan sampai saat ini bukan hanya sebuah gelombang yang ya sebentar saja sampai udah hilang. Tapi merupakan gelombang yang terus menerus kita bisa lakukan. Bukannya buat gereja kita, buat masyarakat di luar sana. Agar apa yang kita bisa berikan, bukan uang saja, bukan. Karena terkadang kita selalu berpikir, wah berarti harus saya keluar uang. Enggak, bukan hanya soal itu. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita bisa lakukan sebagai perpanjangan tangan Tuhan buat mereka di luar sana. Mungkin tempat, mungkin makanan yang kita bisa berikan. Mungkin juga perkataan-perkataan yang menguatkan buat mereka. Bahkan ketika kita hanya hadir bersama dengan mereka. Buat mereka, bukankah mereka juga merasakan kekuatan itu? Jadi mari kita syukuri ya Tuhan selalu memakai kita untuk ikut ambil bagian dalam kerja Tuhan. Tapi juga mari kita kembangkan lebih baik lagi, lebih luas lagi. Untuk bisa benar-benar menjadi saluran kerja tangan Tuhan bagi orang yang ada di luar sana. Sehingga berkat Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa menguatkan kita semua dalam menghadapi masa-masa ini. Amin. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang bekerja di sepanjang kehidupan umat manusia, bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kehidupan bagi kami manusia. Kami mensyukuri ya Tuhan karya-Mu itu, pekerjaan-Mu itu. Kiranya juga melalui kehidupan kami boleh juga bekerja bersama dengan Engkau. Jadi saluran karya-Mu bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga kehadiran kami boleh menjadi kehidupan bagi banyak orang sekitar kami. Namun kami sadari Tuhan, seringkali ada banyak keterbatasan dalam diri kami. Bahkan juga seringkali kami alpa. Karena keegoisan kami hanya berpikir bagaimana menyelamatkan kehidupan kami sendiri-sendiri. Atau juga hanya kehidupan keluarga kami, gereja kami saja. Sesama dalam persekutuan kami. Kami lupa seringkali untuk hadir. Melampaui batas-batas itu. Maka Tuhan saat ini kami bersyukur. Karena kami kembali diingatkan bahwa seharusnya kami melanjutkan karya Kristus di dunia ini. Yang menembus batas. Agar ada kehidupan yang terus terpelihara pada saat-saat ini. Maka Tuhan, pakailah kami, pakailah keluarga kami masing-masing. Biarlah kiranya kami yang masih terus dapat bekerja, boleh melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan tanggung jawab. Dan juga kami yang saat ini mungkin sedang dirumahkan, tetap mampukan kami untuk terus berkarya dengan berbagai macam keterbatasan. Sehingga tetap saja kehidupan kami bertumbuh, berkembang, bahkan juga menjadi jawaban bagi banyak orang. Berkati untuk itu, berikan kami berkat-berkat-Mu, agar benar-benar kami boleh terus bersukacita dan juga menyalurkan berkat bagi orang lain. Demikian juga buat kehidupan anak-anak kami. Kami bersyukur ya Tuhan, mereka, anak-anak kami baik yang di SMP, SMA maupun juga SD yang beberapa waktu ini mendapatkan kabar kelulusan mereka. Kami bersyukur dalam proses belajar mereka di waktu yang lalu, ketika mereka di sekolah maupun juga beberapa waktu belakangan ini harus belajar dari rumah, mereka dengan setia melakukan itu. Kami bersyukur proses itu bisa berjalan dengan baik. Dan kiranya mereka semua juga boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Sesuai dengan apa yang menjadi pengharapan mereka dan apa yang menjadi cita-cita mereka masing-masing. Berkati orang tua juga, agar kiranya mereka bisa mendukung proses belajar mengajar putra-putri mereka di masa yang akan datang. Berikan ya Tuhan kecukupan-kecukupan untuk mendukung itu semua. Dan terlebih lagi kiranya di masa ini Engkau mampukan kami keluarga demi keluarga, orang tua bersama dengan anak-anak, suami dengan istri, saudara dengan bersaudara untuk bisa saling mengasihi lebih baik lagi, bersabar bersama-sama dan saling menguatkan bersama-sama. Bapa, kami juga berdoa untuk itu, menyerahkan kehidupan persekutuan kami di GKP Jemaat Dayakolot ini. Kami bersyukur Engkau terus memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam segala keterbatasan kami. Kiranya itu semua benar-benar bisa menjadi berkat buat mereka yang membutuhkan. Dan kiranya juga di dalam kebersamaan kami meskipun kami jauh masing-masing, kami hanya dipersatukan melalui ibadah-ibadah online. Tapi kami yakin hati kami dipersatukan. Kau menyatukan kami semua dan mampukan kami untuk terus bisa saling terus menjaga kehidupan bersama-sama. Saling menyapa, saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain dalam kebersamaan ini. Dan kiranya bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan keluarga mereka masing-masing dalam persekutuan kami ini, pakai kami semua itu Tuhan untuk menguatkan mereka semua. Kiranya semuanya itu boleh menjadi buah-buah yang manis di hadapan Engkau saja. Dan kami secara terutama mau berdoa buat kehidupan Ibu Sri Mataheli Mual, Ibu Sri Hartati, Ibu Marta Keketoni, Saudara Julius Kaisar,
maupun juga Ibu Ode dan juga Oma Hana, mereka semua yang saat ini masih terus mengupayakan pemulihan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan, kiranya jaman tangan kasih-Mu melalui obat-obatan, makanan, minuman, proses perawatan, itu semua memulihkan hidup mereka masing-masing. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat masyarakat sekitar kami. Kiranya melalui proses bersama-sama, meskipun PSBB ini masih terus berjalan, berikan kami kesabaran semua untuk bisa menjaga dan mau tertib mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa berangsur-angsur hilang dari tengah-tengah masyarakat kami. Kuatkan pemerintah kami, berikan mereka hikmat, Presiden bersama dengan jajaran menterinya, maupun juga pihak petugas keamanan, dan setiap lembaga-lembaga yang turut ambil bagian dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Terutama juga saya berdoa buat para dokter, perawat, dan juga seluruh pasien di rumah sakit. Berkati mereka semua ketika mereka harus berhadapan secara langsung dengan virus corona ini. Kiranya kesehatan menjadi bagian yang Kau berikan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi masyarakat kami, kiranya dalam masa-masa sulit ini, mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka harus dirumahkan, tidak menjadi patah arang, tidak menjadi putus asa, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang merusak kehidupan orang lain bahkan. Karena himpitan kehidupan yang saat ini sungguh luar biasa sulitnya. Kuatkan mereka ya Tuhan, pakai masyarakat yang lainnya, lembaga-lembaga bantuan sosial yang lainnya, pakai gereja kami untuk bisa menjadi saluran berkat. Terutama Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan bersama dengan YBSDK maupun juga gugus tugas yang akan bertugas pada waktu yang akan datang. Kiranya bersama-sama kami boleh membantu masyarakat sekitar kami, membantu warga gereja untuk bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Inilah Tuhan permohonan-permohonan kami, pengharapan kami, dan juga segala pergumulan kami yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah online kita saat ini. Kiranya panggilan Tuhan untuk menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi perpanjangan karya Tuhan di dunia ini dapat kita wujud nyatakan oleh kehidupan kita masing-masing di tengah segala keterbatasan kita saat ini. Dan kiranya sukacita dan sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasakan dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Rohul Kudus menyertai dan mampukan saudara semua untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin.